Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian semua sehat walafiat dan tentunya selalu semangat dalam pembelajaran. Anak-anak, usahakan selalu melakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, karena pada masa ini masih di masa pandemi. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran akuntansi lembaga pemerintah. Ya, untuk kompetensi dasar 3.2, yaitu menerapkan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, persiapkan diri kalian dengan baik supaya materi yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa kalian pahami. Begitu ya anak-anak ya. Kalau sudah siap, mari sama-sama kita simak materi pembelajarannya. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan gambaran dari posisi keuangan entitas atau neraca, di mana sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki oleh entitas, sedangkan sisi kanan menggambarkan hak atau klaim atas harta tersebut. Jadi, hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas dalam akuntansi lembaga dapat dinyatakan dengan persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, aset itu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Yang kedua, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah dalam kurung pendapatan dikurangin beban. Dan yang ketiga, aset ditambah beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Untuk itu, kalian pahami ya anak-anak ya, mengenai rumus persamaan dasar akuntansi lembaga pemerintah. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah dan diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dan yang terakhir, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas.
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Itu ya anak-anak ya, mengenai persamaan dasar akuntansi pada akuntansi lembaga pemerintah. Yang berikutnya, konsep debit dan kredit. Istilah debit dan kredit berasal dari bahasa Latin, debere dan credere. Kini istilah tersebut ditunjukkan dengan tanda di sisi sebelah mana angka dicatat dalam akun T. Memasukkan jumlah di sisi kiri disebut dengan mendebit atau mendebit akun. Memasukkan jumlah di sisi kanan disebut dengan mengkredit atau mengkredit akun. Debit atau dalam kurung DR atau debere berarti sisi kiri, dan yang berada pada sisi kiri persamaan akuntansi adalah kelompok aset. Dengan demikian, akun yang masuk ke dalam kelompok aset akan dicatat di sisi debit dengan syarat nilai positif. Apabila nilai dari kelompok aset tersebut negatif, maka akan dicatat pada sisi lawannya, yaitu kredit. Kredit dalam kurung CR atau credere berarti sisi kanan, dan yang berada pada sisi kanan persamaan akuntansi adalah kelompok kewajiban dan ekuitas. Dengan demikian, akun yang masuk ke dalam kelompok kewajiban dan ekuitas akan dicatat di sisi kredit dengan syarat nilainya positif. Apabila nilai dari kelompok kewajiban dari ekuitas tersebut negatif, maka akan dicatat pada posisi lawannya, yaitu debit. Itu ya anak-anak ya. Jadi untuk mengetahui mana yang dicatat di debit dan mana yang dicatat di kredit, kalian juga harus mengetahui saldo normal dari tiap-tiap akun atau perkiraan, yaitu melalui persamaan akuntansi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Paham ya anak-anak ya? Untuk saldo normal perkiraan atau untuk saldo normal akun pada akuntansi lembaga pemerintah akan dicatat sebagai berikut. Saldo normal atau saldo normal akun adalah suatu ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi terkait dengan posisi dari akun atau rekening yang menjadi prinsip pembukuan berpasangan. Ketetapan yang diatur dalam akuntansi adalah saldo normal aktiva di debit dan saldo normal kewajiban di kredit, dan sebagainya. Posisi saldo normal akun akan mempermudah di dalam proses pemahaman membuat jurnal sesuai dengan prinsip dasar akuntansi. Maksudnya adalah jika kita memahami saldo normal suatu akun atau perkiraan, tentunya kita akan mudah untuk membuat jurnal sesuai dengan bukti transaksi atau dokumen transaksi yang terjadi. Akun aset bertambah akan
debit, berkurang akan di kredit. Saldo normal ada di debit. Kewajiban akan bertambah di kredit dan akan berkurang di debit. Saldo normal, kredit. Ekuitas bertambah di kredit, berkurang di debit. Saldo normal, kredit. Pendapatan LO atau laporan operasional bertambah di kredit, berkurang di debit. Saldo normal, kredit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Saldo normal, debit. Perubahan sal, sisa anggaran lebih. Ini menyesuaikan, bisa bertambah dan berkurang, ataupun bisa bertambah dan berkurang baik di debit maupun di kredit. Jadi untuk perubahan sal ini menyesuaikan. Pendapatan LRA, laporan realisasi anggaran, bertambah di kredit, berkurang di debit. Saldo normal, kredit. Penerimaan pembiayaan bertambah di debit, berkurang di debit. Saldo normal, kredit. Belanja bertambah di debit, berkurang di kredit. Saldo normal, debit. Pengeluaran pembiayaan bertambah di debit, berkurang di kredit. Saldo normal, debit. Estimasi pendapatan bertambah di debit, berkurang di kredit. Saldo normal, debit. Estimasi penerimaan pembiayaan bertambah di debit, berkurang di kredit. Saldo normal, di debit. Apropriasi belanja bertambah di kredit, berkurang di debit. Saldo normal, kredit. Apropriasi pengeluaran pembiayaan bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normal di kredit. Yang terakhir, estimasi perubahan sal, sisa anggaran lebih. Estimasi perubahan sal ini menyesuaikan, bisa bertambah dan berkurang di kredit ataupun di sebaliknya di debit. Itu ya anak-anak ya mengenai saldo normal, akun atau perkiraan pada akuntansi lembaga pemerintah. Bisa kalian pahami dan tentunya bisa kalian hafalkan. Berikutnya bagian akun standar.
Bagian akun standar adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satuan kerja. Bagian akun standar digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengiktisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. Seperti yang sudah dibuatkan bagian akun standar, ini ada 5 level ya. Level pertama menunjukkan kode akun. Level kedua menunjukkan kode kelompok. Level ketiga menunjukkan kode jenis. Level keempat menunjukkan kode objek. Dan level kelima menunjukkan kode rincian objek. Dan kode akun dalam akuntansi lembaga pemerintah ada 9 jenis. Yang pertama, akun 1 menunjukkan aset. Akun 2 menunjukkan kewajiban. Akun 3 menunjukkan ekuitas. Akun 4 menunjukkan pendapatan laporan realisasi anggaran. Akun 5 menunjukkan belanja. Akun 6 menunjukkan transfer. Akun ke-7 menunjukkan pembiayaan. Akun 8 menunjukkan pendapatan laporan operasional. Dan akun 9 menunjukkan beban. Itulah bagian akun standar dalam akuntansi lembaga pemerintah, yang terdiri dari struktur bagian akun standar yang terdiri dari 5 level dan kode akun yang terdiri dari 9 jenis. Silahkan kalian pelajari dan kalian pahami. Demikian materi pada hari ini ya, untuk kompetensi dasar menerapkan persamaan akuntansi konsep debit dan kredit. Tentunya materi minggu depan kita akan membahas mengenai penjurnalan buku besar dan saldo normal dan juga laporan keuangan untuk akuntansi lembaga pemerintah. Sampai di sini saja materinya. Tentunya Bapak berharap dan selalu mendoakan semoga kalian selalu sehat-sehat dan selalu diberikan semangat dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.